Orang Kudus. Sobat Katolikana, saatnya kita simak kisah orang kudus yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Penulis naskah Arif Setiawan. Saudara-saudari, hari ini kita akan mendengarkan kisah Santo Polikarpus, seorang uskup dan martir. Polikarpus adalah seorang uskup gereja perdana di Smyrna, Turki. Murid Santo Yohanes Penginjil ini memimpin gereja di Smyrna sampai meletusnya kekacauan yang didalangi oleh para musuh gereja pada tahun 155. Ketika ia ditangkap, ia tidak memberikan perlawanan apapun. Bahkan Polikarpus tersenyum dan menjamu para penangkapnya dengan makanan yang lezat. Kata Polikarpus, "Jadilah kehendak Tuhan atas diriku." Dan penangkapnya pun menyaut, "Sebutkan permohonan terakhirmu, Polikarpus, sebelum engkau kami bawa menuju kediaman prokonsul." "Aku tidak meminta banyak, saudaraku. Hanya berikan aku waktu sedikit untuk berdoa." Setelah itu, Polikarpus dibelenggu dan diarak ke tengah-tengah orang banyak menuju kediaman prokonsul untuk diadili. Prokonsul itu berkata kepada Polikarpus, "Selamat datang, Polikarpus. Silahkan duduk." "Semua ini bukanlah untuk orang seperti Anda. Pengadilan hanya untuk mereka yang bersalah. Namun, kami butuh bukti bahwa Anda sama seperti kami. Jadi silakan Anda menghujat Yesus dan mempersembahkan kurban kepada dewa-dewi Romawi. Maka Anda akan langsung pulang. Enak kan?" Dan Polikarpus pun menjawab itu. "Sudah 86 tahun saya mengabdi Kristus, dan tidak pernah saya alami Kristus berbuat salah kepadaku. Bagaimana mungkin saya menghujat Raja dan Penyelamatku? Tuhanku Yesus Kristus tidak hanya berkata, 'Bertahanlah dan teguhlah dalam imanmu. Cintailah sesamamu, berbelas kasihanlah kepada sesamamu, dan bersatulah di dalam kebenaran.'" Kurang ajar kau, Polikarpus. Bakar dia. Saudara-saudari, walaupun diancam akan dibakar hidup-hidup, tidak sedikit pun menggetarkan hati Polikarpus, karena ia tahu bahwa kebenaran ada di pihaknya. Bahkan ia mensyukurinya. Para prajurit mengikat kedua belah tangan Polikarpus di belakang punggungnya. Kemudian uskup tua itu ditempatkan di atas api unggun yang disulut hingga berkobar-kobar. Tetapi api tidak menyakitinya sedikit pun. Salah seorang prajurit kemudian menikamkan sebilah pedang ke lambung uskup ini. Demikianlah, pada tahun 155, Polikarpus wafat sebagai martir. Ia pergi untuk tinggal selama-lamanya bersama majikan ilahi yang telah dilayaninya dengan gagah berani. Saudara-saudari, dalam Injil Wahyu bab 2 dikatakan, "Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan." Kelahiran membuat manusia bergembira, kematian mendatangkan rasa duka,
Yesus telah mengalahkan maut dengan kebangkitannya. Penginjil Yohanes mengagungkan kemenangan Kristus atas maut dengan mencatat kata-kata Yesus. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Iman akan kemenangan Kristus telah memberikan kekuatan untuk bertahan dalam penderitaan. Demikian pula dengan Uskup Polikarpus. Sudah 86 tahun aku mengabdi Kristus dan tidak pernah Kristus mengkhianatiku. Pertanyaan untuk kita renungkan adalah, apakah yang akan kita lakukan apabila dalam menghadapi kondisi sekarang ini kita diiming-imingi dengan uang? Masih sanggupkah kita memelihara iman? Demikian kisah orang kudus hari ini. Kisah orang kudus dapat Anda simak di Radio Katolikana setiap hari pukul 12 waktu Indonesia Barat dan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kisah orang kudus selanjutnya.